Jejak rekam tim gabungan Galeri Dharma Arjuna Jawa Timur bersama Bambu Spirit Nusantara Support System 2023. Sinkronisasi keterhubungan napak tilas dari rajutan satu titik ke titik yang lain yang membentuk garis lurus yang berpusat dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah. Sejak diperjalankannya Senin Wage, tanggal 23 Januari tahun 2023 hingga Sabtu Wage, tanggal 28 Januari tahun 2023. Pertemuan garis titis tulising orep, sinergitas antara hutan, samudera, gunung, dan Candi Agung. Berikut kajiannya. Pola-pola di alam adalah esensi dari kebijaksanaan. Pertemuan antara Jawa Timur di ujung paling wetan sebagaimana jejak rekam napak tilas Galeri Dharma Arjuna Jawa Timur. Agustus tahun 2022 di Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, yaitu hutan Alas Purwo, dan di ujung perbatasan antara Jawa Timur Ngawi menuju Jawa Tengah kita akan melewati hutan yang disebut hutan Alas Ketonggo. Dua perwujudan hutan Alas Purwo dan Ketonggo adalah sepasang lingga yoni. Alas Purwo disebut sebagai bapak, sedangkan Alas Ketonggo disebut sebagai ibu. Manifestasi biodiversitas hutan di Tanah Jawa. Karena Alas Purwo Banyuwangi Blambangan, dalam bahasa Jawa kuno Purwo berarti kawitan, awal mula, dan Alas Ketonggo Ngawi ditandai sebagai perwujudan ibu karena ada di daerah kawasan Ngawi Alas Ketonggo terdapat penanda asma Kinarya Japa, nama adalah doa, bernama Desa Widodaren. Dari sumber belajar dan belajar sumber kita bersama alam raya. Kajian selanjutnya mengalami pertemuan jejak rekam Cepuri Parangkusumo Eyang Panembahan Senopati, yang juga adalah garis lurus Yogyakarta, atau yang sering disebut juga sebagai Sumbu Yogyakarta, adalah sebuah garis tegak di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Garis ini memanjang dari utara ke selatan yang menghubungkan Gunung Merapi di utara dengan Pantai Parangkusumo ataupun Pantai Parangtritis di selatan melewati Keraton Yogyakarta. Sumbu filosofis itu melambangkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan alam. Termasuk 5 unsur pembentuknya yakni api, dahana, dari Gunung Merapi, tanah bantala, dari bumi Ngayogyakarta, air tirta, dari Laut Selatan, angin, maruta, dan langit, eter. Di Pantai Parangkusumo Cepuri, laut sebagai penanda, sistem perairan samudera berair asin yang saling terhubung di bumi yang dianggap sebagai satu samudera global atau sebagai beberapa samudera utama. Laut mempengaruhi suhu cuaca iklim bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen dan siklus eter, pelindung lapisan ozon bumi. Meskipun laut telah dijelajahi dan diarungi sejak zaman prasejarah, sebagai bangsa bahari dalam departementalisasi kemaritiman, Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menjadi pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Di antaranya yaitu jantung segitiga terumbu karang atau Coral Triangle Region, dengan lebih dari 569 jenis karang, dan jadi yang paling luas di dunia sumber dari Menko Kemaritiman dan Investasi. Sebagai pemuliaan dan pemulihan, ada ratusan juta nelayan tradisional di komunitas terpencil dan pedesaan di seluruh dunia. Dengan dukungan yang tepat, mereka pada dasarnya dapat membentuk kembali hubungan kita dengan lautan kita. Dengan dukungan yang tepat, dapat membangun kembali perikanan, memperkuat mata pencaharian dan meningkatkan ketahanan pangan. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat memulihkan kehidupan laut dan mempertahankan lingkungan yang sehat. Karena dengan antusiasme berupa rasa memiliki yang besar akan keanekaragaman hayati laut negeri, terumbu karang, mangrove, dan ekosistem laut kita yang kaya ini perlu dikelola dengan baik agar keindahannya tetap terjaga, sehingga bisa lestari dinikmati keindahan fungsi dan manfaatnya. Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan, transportasi, dan industri manusia serta sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan. Sehingga inilah upaya kesadaran memuliakan dan memulihkan hingga terwujud lestari damai lestari generasi pelurus dan penerus bangsa saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Berikutnya dari titik menjadi garis warisan pusaka budaya budidaya Candi Agung Nusantara. Jejak rekam napak tilas tim Galeri Dharma Arjuna bersama Bambu Spirit Nusantara. Di titik denah Candi Mendut mempunyai garis lurus sejajar dengan Candi Pawon dan Candi Borobudur. Menyerupai garis linier matahari, bumi dan bulan.
Dengan sumber terkait Borobudur Prasasti Tritepusan tertulis Kamulan I Bumi Sambara yang artinya bangunan di atas gundukan tanah. Borobudur merupakan kitab yang tergelar di permukaan tanah. Candi Pawon sebagai penompang logistik. Candi Mendut sebagai sentrum tempat pemujaan atau sembahyang. Candi Borobudur ke Candi Pawon dan Candi Mendut. Ketiga candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, itu berada dalam satu garis lurus. Ketiganya berada dalam garis miring ke arah timur laut. Orientasi arah mata angin ini penting karena arah timur barat dan utara selatan diyakini sebagai sumbu semesta. Penentuan lokasi candi dilakukan secara holistik, memadukan arkeoastronomi yang adalah interdisiplin ilmu astronomi dan berbagai ilmu sosial yang menyelidiki keterkaitan kebudayaan masyarakat di masa lampau terhadap benda-benda atau fenomena yang ada dan terjadi di langit. Arkeoastronomi juga terlibat dalam pengkajian nilai, tradisi, dan praktik-praktik dalam kebudayaan masyarakat terkait berbagai benda dan fenomena yang ada di langit. Dari peneliti sumber Himpunan Astronomi Jakarta, tersampaikan kesegarisan Borobudur Pawon Mendut ini terkait dengan 3 bintang di rasi Orion yang dinamai Alnitak Alnilam Mintaka. Garis lurus yang menghubungkan Alnitak Alnilam Mintaka juga miring seperti garis yang menghubungkan Borobudur Pawon Mendut. Saat Orion berada di atas kepala, posisi kemiringan garis ketiga bintang itu mirip dengan kemiringan garis Borobudur Pawon Mendut. Dalam mitologi Yunani dan Romawi, ketiga bintang itu terletak di sabuk rasi Orion. Dalam Khazanah Nusantara, ketiga bintang itu terletak pada sambungan antara bajak dan pegangan bajak pada lintang luku atau waluku yang digambarkan sebagai bajak sawah. Masyarakat saat itu telah memiliki pengetahuan tentang benda-benda langit. Pengamatan dan pencermatan yang dilakukan menghasilkan penamaan dan penerapan benda-benda langit tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Jawa menggunakan lintang luku sebagai penanda musim. Kehadiran waluku di timur sesudah matahari terbenam menunjukkan datangnya musim tanam. Apabila terlihat di barat pada awal malam, menandakan tibanya musim kemarau. Kesegarisan Borobudur Pawon Mendut dapat diperoleh dengan memproyeksikan posisi Alnitak Alnilam Mintaka ke bumi. Alnitak Zeta Orionis adalah sistem bintang 3 di ujung timur sabuk Orion dan berjarak 1260 tahun cahaya dari bumi. Anilam spektrumnya berfungsi sebagai salah satu titik jangkar stabil tempat bintang lain diklasifikasikan. Mintaka Delta Orionis berjarak 1200 tahun cahaya dan bersinar dengan magnitudo 2,21. Mintaka 90.000 kali lebih terang dari matahari. Mintaka adalah bintang biner. Kedua bintang mengorbit satu sama lain setiap 5,73 hari. Nama ketiga bintang tersebut berasal dari asal kata Al-Nizam yang berarti untaian mutiara. Ini jauh lebih efektif menunjukkan penguasaan pendahulu kita saat itu dalam ilmu geometri sangat tinggi. Terbukti dengan bangunan yang berabad-abad lamanya tetap utuh dengan arsitektur dan pendukung alam sekitarnya yang tepat. Puncak dari ketiga titik garis ini adalah Mandala Borobudur. Pesan yang tersampaikan di Candi Borobudur diantaranya. Pada teras 1, 2, 3, dan 4 di sisi timur merupakan arca Dayani Buddha Aksobia dengan sikap tangan bumi Sparsamudra, yang berarti bumi dipanggil sebagai saksi. Pada teras 1, 2, 3, 4 di sisi selatan merupakan arca Dayani Buddha Rantasambawa dengan sikap tangan Waramudra, yang berarti memberi berkah atau anugerah. Pada teras 1, 2, 3, dan 4 sisi barat merupakan arca Dhyani Buddha Amitabha dengan sikap tangan Dhyana Mudra, yang berarti mengheningkan cipta atau semedi. Pada teras 1, 2, 3, 4 di sisi utara merupakan arca Dhyani Buddha Amoghasiddha dengan sikap tangan Abhaya Mudra yang berarti tidak takut bahaya. Pada teras kelima merupakan arca Dhyani Buddha Wairocana dengan sikap tangan Witarka Mudra, yang berarti sedang mengajar atau berbicara. Arca-arca tersebut merupakan arca Dhyani Buddha Vajrasattva dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra, yang berarti memutar roda Dharma hukum atau ajaran kebenaran. Kriteria Candi Borobudur berbentuk bunga teratai disebut dalam bahasa kuno Sekar Padma atau disebut juga Sekar Tunjung, yaitu bunga suci umat Buddha, yang merupakan cerminan pemujaan luar biasa dari pendahulu leluhur kita, dan tahapan-tahapan dalam mencapai nirwana. 10 teras berundak sesuai dengan tahap yang harus dicapai oleh bodhisattva sebelum mencapai kebuddhaan.
Sebagai penutup kajian ini, pesan luhur dari leluhur yang tersampaikan terkandung dalam spirit jejak rekam Eyang Nyai Ageng Serang, yang dimakamkan di Kalibawang Kulon Progo atau disebut Nyai Ageng Serang tahun 1752 sampai tahun 1828, dikenal juga sebagai Raden Ayu Serang, memiliki nama kecil Raden Ajeng Retno Kursia Edi. Setelah menikah, namanya menjadi Bendoro Raden Ayu Kustia Wulaningsi Retno Edi. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Di antara keturunannya, salah satunya juga seorang pahlawan nasional, yaitu Suwardi Surjaningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dengan 3 semboyannya, Ing Ngarso Sung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madyom Bangun Karso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tut Wuri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Inilah upaya pesan yang tersampaikan. Nyai Ageng Serang meyakini bahwa Tuhan memanifestasikan dirinya pada alam semesta, dan hanya manusia pilihannya yang dapat menyatu dalam rencana dan kehendak Tuhan, hingga dapat menggunakan kekuatan serta kekuasaan Tuhan untuk membantu rencana agung dalam hidup dan kehidupan untuk kemaslahatan umat. you.